Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang bertemakan penyelesaian sengketa internasional dan studi kasus sengketa antara negara Malaysia dan Indonesia dalam kasus Blok Ambalat. Dengan dosen pengampu Ibu Jakli Setia Pratiwi dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Perkenalkan nama kelompok dari anggota kami yaitu Fania Putri Azahra, NIM 012, Jessy Meirida Rahma, NIM 017, Tasya Amelia, NIM 029, Syahrul Istianto, NIM 035, dan Alisa Dewanti, NIM 066. Adapun materi yang akan kita sampaikan yaitu 1. Pendahuluan, 2. Gambaran singkat tentang sengketa internasional, 3. Kajian teori tentang mekanisme penyelesaian sengketa internasional, 4. Proses penyelesaian yang ditempuh para pihak, 5. Kesepakatan yang dicapai dan problematika yang dihadapi, dan 6. Penutup dan saran. Materi yang pertama yaitu pendahuluan yang akan dijelaskan oleh Tasya Amelia. Untuk Tasya Amelia, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Tasya Amelia, NIM 029. Saya di sini akan mempresentasikan pendahuluan dan penutup. Pendahuluan, wilayah perbatasan antar negara menyimpan berbagai permasalahan dan prospek yang kompleks seperti imigrasi, keamanan wilayah, terorisme, serta perbuatan dan wilayah klaim. Daerah perbatasan adalah suatu batas identitas negara dan pemerintahan. Indonesia dan Malaysia merupakan negara serumpun dan memiliki batas teritorial, sehingga kedua negara memiliki potensi kerjasama dan konflik yang sama besarnya. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki batas wilayah antar negara yang sangat panjang, baik batas laut maupun batas darat. Peran penting wilayah perbatasan terhadap kedaulatan negara juga terkait dengan penduduknya, karena masyarakat tersebut berpotensi positif ataupun negatif. Dalam sejarah, konflik antara Indonesia dan Malaysia telah terjadi sejak tahun 1960. Konflik area perbatasan, kekuatan militer untuk melakukan militerasi misalnya di Ambalat sebagai bagian untuk menjaga kepemilikan negara masing-masing. Blok Ambalat yang secara geografis berbatasan dengan Malaysia dan kaya akan sumber daya alam menjadikan Blok Ambalat rawan konflik. Ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum bagi Malaysia untuk menuntut sengketa harta benda atas Blok Ambalat. Revelasi gugatan Malaysia terhadap perbatasan Ambalat menurut UNCLOS 1982. Bagaimana penyelesaian antara Indonesia dan Malaysia di dalam batas wilayah. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Tasya. Materi selanjutnya yaitu gambaran singkat tentang sengketa internasional yang akan dijelaskan oleh Jessy. Untuk Jessy, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya perkenalkan nama saya Jessy Meirida Rahma, NIM 017 akan menjelaskan secara singkat tentang sengketa Blok Ambalat Indonesia-Malaysia. Sebelumnya saya akan menjelaskan Ambalat, apakah Ambalat itu? Ambalat merupakan blok dasar yang berlokasi di sebelah timur Pulau Borneo atau Kalimantan. Menurut Scotfield C. dan Story A, Ambalat merupakan dasar laut yang berada pada rejim ZEE dan landas kontinen, yang artinya bukan rejim kedaulatan, melainkan hak berdaulat. Blok Ambalat kini menjadi duri dalam daging bagi hubungan diplomatik antara Indonesia dan Malaysia. Wilayah ini masih dalam sengketa dan belum ada perjanjian permanen yang mengikat kedua negara. Dalam peristiwa 8 April 2005, saat itu kapal Republik Indonesia atau KRI Tedong Naga menyerempet kapal di Raja Rencong milik Malaysia sebanyak 3 kali. Peristiwa inilah menjadi puncak ketegangan Indonesia dan Malaysia di Blok Ambalat. Awal dari sengketa di Blok Ambalat, konvensi antara Belanda dan awal dari sengketa di Blok Ambalat adalah konvensi antara Belanda dan Inggris mengenai wilayah kekuasaan di Pulau Kalimantan pada tahun 1891.
Dalam konvensi tersebut ditetapkan wilayah Sabah dan Sarawak berada di bawah kendali Inggris, sedangkan sisanya masuk ke wilayah Belanda. Sayangnya tidak ada perjanjian batas negara yang jelas dalam konvensi tersebut, khususnya di wilayah laut. Hal inilah menjadi sengketa antara Indonesia dan Malaysia kelak setelah kemerdekaan. Pada era pendudukan Jepang, jelas tidak ada masalah dalam Blok Ambalat karena digunakan sebagai basis kekuatan untuk melawan Amerika Serikat di Samudra Pasifik. Namun, ketika Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, Jepang menegaskan bahwa wilayah Indonesia merupakan bekas wilayah penjajahan Belanda. Hal ini sempat ditentang oleh Bung Karno karena beliau menginginkan seluruh Pulau Kalimantan berada di wilayah Indonesia. Ketegangan antara kedua negara memuncak ketika Inggris memerdekakan Malaysia pada 31 Agustus tahun 1957. Bung Karno pun menolak keberadaan Malaysia. Indonesia sempat mengirimkan tentara ke Pulau Kalimantan. Sayangnya usaha tersebut harus diakhiri sejak Presiden Soeharto mengambil alih kekuasaan di Indonesia. Pada era Orde Baru, kedua negara lebih mengedepankan perjanjian bilateral. Untuk membahas perjanjian bilateral, membahas tentang kedua negara termasuk Blok Ambalat. Sayangnya, hingga akhir kekuasaannya, Blok Ambalat masih menjadi sengketa dalam kedua negara ini. Pihak Malaysia secara sepihak mengklaim bahwa Pulau Sipadan dan Ligitan masuk ke wilayahnya. Hal ini segera mendapat protes dari Indonesia. Sengketa kedua negara ini harus diselesaikan dalam melalui Mahkamah Internasional pada tahun 2002. Hasilnya, 16 hakim menyatakan bahwa Sipadan dan Ligitan milik Malaysia, sedangkan hanya 1 hakim saja yang menyatakan bahwa pulau tersebut milik Indonesia. Lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan tersebut milik Lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan membuat Indonesia segera beralih untuk mempertahankan Blok Ambalat dengan menempatkan TNI di wilayah tersebut. Hingga saat ini, pelanggaran batas negara masih saja sering terjadi di Blok Ambalat. Pemerintah Indonesia diminta tegas untuk bertindak agar pulau tersebut tidak lepas ke Malaysia. Baik, demikian itu saja yang bisa saya sampaikan. Kembali kepada moderator. Terima kasih, Jesse. Selanjutnya materi yaitu kajian teori tentang mekanisme penyelesaian sengketa yang akan dijelaskan oleh Syahrul. Untuk Syahrul, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Syahrul Istianto dengan NIM 035. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang teori tentang mekanisme penyelesaian sengketa Blok Ambalat. Yang pertama adalah landas kontinen. Ambalat merupakan dasar laut yang berada pada landas kontinen atau hak berdaulat. Apa itu landas kontinen? Landas kontinen dijelaskan dalam pasal 76 ayat 1 UNCLOS yang menyatakan bahwa landas kontinen suatu negara pantai meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya, dari daerah di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorialnya, sepanjang kelanjutan alamiah dari wilayah daratannya hingga pinggiran luar tepi kontinen, atau hingga suatu jarak 200 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur. Dalam hal pinggiran luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut. Artinya adalah bahwa untuk landas kontinen hingga 200 mil laut tidak perlu melakukan submisi untuk mendapatkan haknya, selama tidak mengganggu kepentingan negara lain yang berbatasan. Yang kedua ada negosiasi. Pilihan penyelesaian sengketa Blok Ambalat yang diambil oleh Indonesia dan Malaysia adalah dengan cara damai, menggunakan jalur politik yaitu negosiasi. Negosiasi merupakan teknik penyelesaian sengketa internasional yang paling tradisional dan sering digunakan untuk menangani semua sengketa internasional. Perlu dikemukakan bahwa metode ini sering diadakan dalam hubungan dengan jasa-jasa baik atau mediasi. Negosiasi hanya dilakukan oleh para pihak yang bersengketa, dalam artian tidak menggunakan pihak ketiga untuk membantu penyelesaian sengketa tersebut. Pada dasarnya negosiasi hanya berpusat pada diskusi yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Perbedaan persepsi kedua belah pihak akan memperoleh jalan keluar dan menyebabkan pemahaman atas inti permasalahan dan menjadi lebih mudah untuk dipecahkan. Ketika jalan keluar sudah ditemukan, langkah selanjutnya yang diperlukan para pihak ialah membuat konsensi dari tiap pihak kepada pihak lawannya.
Mungkin sekian dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Syarul. Berikutnya yaitu proses penyelesaian yang ditempuh oleh para pihak yang akan saya jelaskan sendiri. Perkenalkan, nama saya Alisa Dewanti dengan NIM 066. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses penyelesaian yang ditempuh oleh para pihak. Pilihan penyelesaian sengketa internasional ada dua cara, yaitu cara damai, peaceful settlement, dan kekerasan, war of intervention. Pilihan penyelesaian sengketa menyangkut kepemilikan blok Ambalat tergantung kepada Indonesia dan Malaysia sendiri dengan mempertimbangkan segala kemungkinan dan risiko yang akan terjadi. Penyelesaian dalam sengketa blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia menurut hukum laut internasional yaitu dengan memberikan kebebasan bagi kedua negara untuk memilih prosedur yang diinginkan sepanjang yaitu disepakati bersama. Dalam Piagam PBB pasal 33 ayat 1 menyebutkan jika terjadi persengketaan hendaknya diselesaikan dengan cara negosiasi, penyelidikan, mediasi, konsiliasi, arbitrase, penyelesaian yuridis, resos ke lembaga regional, atau pengaturan atau cara damai lainnya atas pilihan mereka sendiri. Malaysia dan Indonesia sepakat untuk metode negotiation atau perundingan diplomatis sebagai langkah awal untuk penyelesaian persengketaan mereka. Hal ini terlihat dari pertemuan-pertemuan yang sudah dilakukan oleh perwakilan kedua negara. Penyelesaian kasus-kasus maritim dapat dilakukan dengan negosiasi atau dengan bantuan pihak ketiga. Sejauh ini Indonesia dan Malaysia memilih negosiasi sebagai jalan penyelesaian sengketa, di samping tidak menutup kemungkinan penggunaan jalur hukum ke pengadilan internasional, yaitu Mahkamah Internasional Hukum Laut PBB UNCLOS maupun ke Mahkamah Internasional ICJ. Sejak itu, Ambalat ini muncul. Negosiasi sudah dilakukan 14 kali secara bergantian di kedua negara, namun belum menemukan kepastian. Perlu diingat kembali bahwa Ambalat hanya terkait dengan dasar laut, landas kontinen saja, tidak ada hubungannya dengan tubuh air. Opsi garis yang dibicarakan dalam hal ini adalah garis batas maritim untuk dasar laut. Sementara itu, Indonesia dan Malaysia juga perlu menyelesaikan batas maritim untuk perairannya, yang dalam hal ini termasuk dalam rejim ZEE. Sementara itu, jika delimitasi untuk masing-masing rejim dasar laut dan tubuh air dilakukan secara terpisah, maka ada kemungkinan akan dihasilkan garis yang berbeda untuk dasar laut, landas kontinen, dan tubuh airnya ZEE. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya yaitu kesepakatan yang dicapai dan problematika yang dihadapi yang akan dijelaskan oleh Fania. Untuk Fania, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya Fania Putri, NIM 012 akan menjelaskan tentang problematika. Di sini Malaysia sudah mengincar Ambalat sejak tahun 1979, ketika negeri itu memasukkan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan yang berada di perairan Ambalat sebagai titik pengukuran zona ekonomi eksklusif mereka. Di dalam peta itu, Malaysia mengklaim bahwa Ambalat adalah milik mereka. Hal ini tentu memancing protes dari Indonesia. Sebab dari segi historisnya, Ambalat merupakan wilayah Kesultanan Bulungan di Kalimantan Timur, yang jelas masuk ke dalam wilayah Indonesia. Dan yang lebih penting dari itu, berdasarkan Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa yang telah diratifikasi Republik Indonesia dan tercantum pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1984, Ambalat diakui dunia sebagai milik Indonesia. Dan akar dari persoalan kasus sengketa Ambalat ini terjadi akibat tidak adanya kesepakatan atau perjanjian menyangkut garis batas landas kontinen antara Indonesia dan Malaysia di Laut Sulawesi. Sedangkan kesepakatan garis batas antara Indonesia dan Malaysia yang pernah dibuat hanyalah mengenai Selat Malaka dan Laut Cina Selatan, sehingga dalam kesepakatan itu jelas bahwa kawasan apa saja yang menjadi kepemilikan Indonesia. Di samping itu, blok tersebut diprediksikan menyimpan cadangan minyak dan gas yang cukup besar, sehingga semakin meningkat keinginan dari masing-masing negara untuk memiliki kawasan tersebut. Dan sengketa yang terjadi antara Indonesia dengan Malaysia bermula dari diberikannya konsesi dan hak eksplorasi kepada perusahaan minyak patungan Belanda Inggris oleh perusahaan minyak Malaysia, yakni Petronas melalui kontrak bagi hasil pada tanggal 16 Februari 2005 di Kuala Lumpur. Dan situasi di sini semakin memburuk, semakin memuncak ketika Angkatan Laut Indonesia dan Angkatan Laut Malaysia mengerahkan kekuatan militer di sekitar kawasan minyak tersebut.
Ditambah lagi dengan tindakan Malaysia yang menghentikan pembuatan mercusuar di Karang Unarang dengan alasan bahwa ini termasuk dalam wilayah Malaysia. Dan di sini ada kesepakatan yang dicapai oleh Malaysia dan Indonesia. Ditinjau dari hukum internasional Blok Ambalat merupakan milik Indonesia berdasarkan sejarah di mana sebelum lepasnya Pulau Sipadan dan Likitan menjadi milik Malaysia, Blok Ambalat sepenuhnya dikelola oleh Indonesia dengan bukti pemberian izin kepada pihak asing. Karena Malaysia tidak melakukan klaim atas tindakan Indonesia atas kegiatan penambangan dan eksploitasi di wilayah Blok Ambalat sejak tahun 1960 hingga pasca keluarnya Peta Malaysia tahun 1979 itu merupakan bukti bahwa pengakuan Malaysia terhadap wilayah Blok Ambalat dan Indonesia memiliki hak berdaulat di wilayah tersebut. Baik, terima kasih. Saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Fania. Materi yang terakhir yaitu penutupan dan saran yang akan dijelaskan oleh saya dan Tasya. Untuk saran, perkenalkan nama saya Alisa Dewanti dengan NIM 066, saya akan menjelaskan tentang saran. Oleh karena itu, dalam menyelesaikan sengketa Blok Ambalat, pemerintahan RI mesti menggunakan cara-cara damai melalui diplomasi antar kedua negara sehingga dapat mencegah penggunaan kekerasan atau perang. Penggunaan cara-cara diplomasi ditentukan pula oleh pasal 33 Piagam PBB, yakni melalui negosiasi, mediasi, konsilasi, arbitrase, penyelesaian pengadilan, atau penyelesaian melalui agen-agen regional atau cara-cara lain menurut pilihan masing-masing negara. Keberadaan pulau-pulau ini secara geografis sangatlah strategis, karena berdasarkan pulau inilah batas negara kita ditentukan. Pulau-pulau ini seharusnya mendapatkan perhatian dan pengawasan serius agar tidak menimbulkan permasalahan yang dapat mengganggu keutuhan wilayah Indonesia, khususnya pulau yang terletak di wilayah perbatasan dengan negara-negara yang tidak atau belum memiliki perjanjian agreement dengan Indonesia. Baik, materi selanjutnya yaitu penutupan yang akan dijelaskan oleh Tasya. Tasya, saya Baik, terima kasih moderator. Berdasarkan hasil temuan di atas, kesimpulannya adalah bahwa akar persoalan Ambalat antara Indonesia dan Malaysia sampai sekarang belum ada penentuan batas laut secara resmi di kawasan tersebut. Malaysia mendasarkan kepemilikan kepada peta maritimnya tahun 1979 yang telah memasukkan Blok Ambalat ke dalam wilayahnya. Sedangkan Indonesia mendasarkan kepemilikan Blok Ambalat kepada Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982 dan Indonesia pun sudah sejak lama melakukan eksplorasi di kawasan landas kontinen tersebut. Oleh karenanya, maka penyelesaian sengketa ini paling baik dengan menggunakan jalan damai peaceful settlement, yaitu melalui negosiasi atau penundingan antara kedua negara. Kedua belah pihak hendaknya mengacu kepada Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982, UNCLOS, yang merupakan aturan hukum internasional yang berkaitan dengan masalah laut. Karena kedua negara tersebut diketahui telah meratifikasi konvensi ini, sehingga seharusnya terikat untuk dapat menjalankan dan melaksanakan isi dari konvensi. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok saya. Saya sebagai moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun perbuatan yang kurang berkenan. Dengan ini presentasi hari ini saya tutup. Billahi fi sabil haq, fastabaqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.